Setiap daripada saudara, Tuhan akan memakai akan kehidupan saudara untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Berapa banyak mengucap syukur bahwa minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa setiap daripada kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ada di pihak daripada kita. Ada amin saudara. Tuhan ada di dalam pihak daripada kita, maka dari itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga karena Tuhan di pihak daripada kita. Dan juga melalui apa yang kita belajar di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Kita boleh belajar bersama-sama selain daripada kita berada di pihak daripada Allah sehingga tidak ada yang dapat melawan kita. Kita juga belajar bahwa hidup kita adalah oleh karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Bahwa Yesus Kristus sendiri berkorban untuk setiap daripada kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengalami sesuatu kehidupan di dalam ketakutan, di dalam apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, ya kita tidak perlu takutkan karena Dia memberikan yang terbaik. Apalagi yang biasa-biasa. Ada amin saudara. Oleh sebab itu kita boleh mengucap syukur kepada Dia. Kita berada di pihak daripada Allah. Dan Tuhan sendiri yang dikatakan tidak menyayangkan akan anaknya. Dia memberikan akan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang mana kita semakin percaya meneguhkan kita bahwa rencana daripada Tuhan adalah rencana sampai akhir. Mungkin dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat, tetapi dengan mata daripada Allah yang menunjukkannya ada di dalam firman Tuhan. Yang mana sampai akhir nanti Tuhan Yesus akan menjadi pembela bagi kehidupan kita. Dia yang akan berdiri bersama dengan kita di atas daripada tahta daripada Allah. Di hadapan daripada tahta Allah, Dia berdiri bersama dengan kita, meyakinkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan kerjakan saat ini akan Dia teruskan sampai akhir. Ada amin. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir. Meskipun mungkin perjalanan kita gak smooth, tetapi Tuhan bersama kita sampai akhir. Ada amin saudara. Oleh sebab itu Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita yaitu anaknya yang tunggal. Dia tidak menyayangkan akan anaknya. Diberikan kepada saudara dan saya supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, di mana kekekalan kita terima sampai nanti Tuhan sendiri menyatakan Dia menjadi pembela di hadapan daripada Tuhan. Dia menjadi pembela, segala dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Luar biasa sekali kalau kita boleh belajar di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, saya hari ini saya masih melanjutkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan daripada kitab Roma pasal yang ke-8. Di mana menjadikan sesuatu keyakinan, bahkan kalau saya boleh katakan menjadi doktrin kepercayaan kita. Kepercayaan yang tidak akan terubahkan seperti tema saya minggu yang lalu. Tidak terubahkan oleh apapun juga, tidak tergoyahkan, tidak tergantikan, tidak akan dapat dirombak. Sesuatu kepastian ada di dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus menjadi keyakinan di dalam kehidupan saudara semua. Ada amin saudara. Saudara mengucap syukur kepada Paulus. Berapa banyak mengucap syukur kepada Rasul Paulus? Rasul Paulus yang menyatakan akan luar biasa, akan kebenaran daripada Yesus Kristus. Yang dulu Rasul Paulus tidak percaya, yang dulu Rasul Paulus menjadi penganiaya daripada orang-orang percaya.
Tetapi Rasul Paulus menjadi pembela daripada kebenaran. Oleh sebab itu kita semua mengucap syukur kepada dia. Berapa banyak mau menjadi seperti Rasul Paulus? Ya, boleh saudara menjadi seperti Rasul Paulus, tetapi biarlah setiap daripada kita pun, yang mana seperti tema saya hari ini, mau menjadi seperti Kristus. Ada amin. Menjadi serupa dengan Kristus. Memang Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dia mengatakan, jadilah pengikutku, follow me, jadilah pengikutku. Dikatakan sama seperti aku menjadi pengikut daripada Kristus. Rasul Paulus meminta untuk setiap daripada kita mengikuti akan jejak daripada dia. Tetapi satu hal yang kita ingin belajar, bahwa Tuhan ingin menjadikan kita bukan serupa dengan Rasul Paulus, tetapi serupa dengan Kristus. Ada amin saudara. Setiap daripada kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Suatu saat Abraham Lincoln di dalam zaman daripada Civil War, di mana banyak sekali minister yang pada saat itu mengatakan kepada Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa Bapak Presiden, jangan takut sebab Tuhan ada di pihak kita. Abraham Lincoln menjawab, dia mempunyai pemikiran yang begitu dalam dan kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia katakan, no, bukan Tuhan di pihak kita. Kita yang harus ada di pihak daripada Allah sendiri. Dia katakan, kenapa kalau dia berada di pihak kita, berarti dia katakan, Abraham Lincoln mengatakan bahwa seringkali kita mau apa yang kita mau. Tuhan di pihak kita. Memang perkataan daripada Rasul Paulus. Saya nggak membingungkan saudara, oke? Supaya lebih jelas hari ini. Ya. Memang perkataan Rasul Paulus di dalam kitab Roma menyatakan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tetapi jangan kita bingung. Ya. Yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, sesuatu pernyataan yang benar juga. Yang mengatakan kalau Tuhan di pihak kita, seringkali yang terjadi adalah kehendak daripada kita minta Tuhan untuk berada di pihak kita. Tetapi kalau kita berada di pihak daripada Tuhan, maka dari itu rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Rencana daripada Tuhan. Kalau kita berada di pihak daripada Tuhan, maka dari itu kita akan menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan telah merencanakan seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Genesis, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar daripada Allah. Ada amin saudara. Saudara diciptakan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Allah telah merencanakan, telah membuat setiap daripada kita untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Tetapi gambar daripada Allah rusak karena apa? Karena dosa daripada manusia. Oleh sebab itu kita dipulihkan. Kita ada di dalam level pemulihan, yaitu untuk menjadi serupa. That's why saudara dan saya belajar bersama-sama bahwa kita dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan supaya menjadi serupa dengan yang benar. Yaitu siapa? Yang tidak berdosa, yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ada amin saudara. Tuhan membawa kita, Tuhan membenarkan kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Menjadi sama dengan Yesus Kristus. Di dalam kitab Efesus pasal yang di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dulu dikatakan semua orang, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi
serupa, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada amin saudara? Dikatakan, for God knew his people in advance and he chose them to become like his son. Dikatakan, to become like his son. Untuk menjadi serupa dengan gambar daripada anaknya. Yesus Kristus yang mati untuk kita menjadi sesuatu gambaran untuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Setiap daripada kita, oleh sebab itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu perubahan. Katakan sama-sama, berubah. Justification, pembenaran, just one time, seperti saya katakan. It's not a process. Bukan suatu proses. Pembenaran di dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu proses. Dilakukan sekali oleh Tuhan pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin. Tetapi untuk menjadi sama seperti Kristus adalah sesuatu proses di dalam kehidupan daripada kita. Ada sesuatu proses yang dilakukan. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Kalau kita ini bertumbuh, my second PowerPoint. Ya. Oke. Kalau kita ini gambarnya hilang. Oke. Kalau kita bertumbuh, mengalami sesuatu pertumbuhan, ya, maka dari itu makin hari ada sesuatu perubahan yang terjadi. Setiap daripada kita harus mau mengalami sesuatu perubahan. Ada sesuatu proses yang mana Tuhan membawa kita untuk menjadi seperti Kristus. Ada sesuatu proses yang dilakukan. Yang mana kita akan belajar bersama-sama hari ini. Dikatakan di dalam the message, dikatakan God want us to grow up like Christ in everything. Katakan sama-sama, in everything. Di dalam segala hal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita saat ini. Memproses akan kehidupan kita untuk menjadi seperti Kristus. Ada amin saudara. Apa yang ada di sebelah saudara mungkin sahabat, mungkin teman, mungkin yang dulu pernah mengasah saudara, menajamkan saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada amin saudara? Memproses akan kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Karena ada sesuatu proses. Ada amin saudara? Ada sesuatu proses yang Tuhan lakukan. Tidak hanya sekedar kita hidup, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah yang memproses kita untuk menjadi semakin hari, semakin menyerupai akan Kristus. If we want to be changed. Ada amin. Kalau setiap daripada kita mau berubah, kalau setiap daripada kita mau untuk bertumbuh, maka dari itu kita akan menjadi serupa dari gambar Allah sendiri. Dikatakan di dalam kitab 2 Korintus, kita buka bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ketiga, yang tadi Brother Markus sudah katakan, ya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-18, dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan dengan kemuliaan itu, datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kemuliaan itu datangnya dari siapa, saudara? Dari Tuhan. Oke, PowerPoint saya aja, coba. Ya, oke. Next one. No? Saya mungkin kehapus itu. Oke, kalau nggak ada, oke. Ya, yang dimana dikatakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mau membawa kita
Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang membawa kita dari kepada kemuliaan bukan usaha kita. Ada amin. Yang membawa kita dari kemuliaan di firman Tuhan katakan datangnya dari Tuhan. Rasul Paulus katakan datangnya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menghendakin. Tuhan sendiri akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita lanjutkan di dalam ayat tadi. Yang adalah roh, ya, berarti roh yang mengerjakan saudara dan saya untuk terus bertumbuh. Ada amin saudara. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang menyertai kita, yang menjadi good counsel, ya, menjadi counselor di dalam kehidupan kita, dia akan membawa kita kepada kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan mau membawa kehidupan saudara dan saya untuk ada di dalam kemuliaan Tuhan. Yang dikatakan maka kita diubah, sekali lagi dikatakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaan yang semakin besar dikatakan, ya, are being transformed into the same image from glory to glory. From glory, daripada kemuliaan kepada kemuliaannya, ya, just as by the Spirit of the Lord dikatakan. Oleh roh itu yang membawa kita kepada kemuliaannya yang lebih tinggi. Saudara mau menjadi serupa dengan gambar daripada Allah, ikutilah pimpinan daripada roh itu sendiri yang memimpin kita, membawa kita kepada kemuliaannya yang lebih tinggi. Oleh sebab itu saya katakan bahwa pertumbuhan, perubahan kita adalah sesuatu proses. Tuhan mau untuk kita berubah. Selain kita mau membuka diri kita untuk kita diubah oleh Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu dengar-dengaran akan suara daripada roh itu sendiri. Yang berbicara di mana segala sesuatu in everything dikatakan tadi, ya. Untuk grow up like Christ in everything, di dalam segala hal kita boleh memperhatikan bahwa segala sesuatu work for good. Ada amin saudara. Bekerja untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita, mengalami sesuatu perubahan. Setiap orang Kristen adalah orang yang diubahkan oleh Tuhan. Berapa banyak percaya? Dulu kita berdosa, diubahkan menjadi orang yang diselamatkan. Sesuatu perubahan. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen adalah orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Yang mau hidupnya berubah. Ada amin saudara. Seringkali apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saya ingin memberikan beberapa hal. Sesuatu yang mungkin saudara tidak inginkan, mungkin saya juga tidak menginginkan, tetapi Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita boleh selalu ingat lebih dahulu bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja. Meskipun saudara dan saya tidak menyukai, tetapi Tuhan bekerja dan Tuhan mempunyai rencana dan Tuhan menghendakin apa yang terjadi dalam kehidupan kita merubah, membentuk akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Kadangkala di dalam kehidupan kita, berapa banyak menghadapin akan kesukaran, menghadapin akan masalah, menghadapin akan kesusahan. Saya pun sampai saat ini masih menghadapin kesukaran, menghadapin sesuatu yang namanya secara jasmani yaitu struggle, susah, problem. Saudara dan saya mengalaminya. Ada amin saudara. Problem itu tetap ada.
Kitab Roma mengatakan di dalam Roma pasal yang kelima, kita buka bersama-sama. Kitab Roma pasal yang kelima, Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Rasul Paulus katakan, kita malah bermegah. Karena persoalan itu tetap ada, dan melalui persoalan itu kita malah bermegah. Dikatakan di dalam apa? Kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan yang saudara hadapin, kesengsaraan yang ada, merubah akan kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Ada amin. Berubah, kita mengalami perubahan in everything, berarti di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala persoalan kita, Tuhan mengubah kita untuk yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Untuk saudara lebih tekun, untuk saudara menuju kepada glory yang lebih tinggi. Sehingga nanti kita akan belajar bersama-sama next week, mungkin saya akan wrap up di dalam Roma pasal yang ke-8. Bahwa Tuhan mau memuliakan akan kita. Yes, kita akan memuliakan Tuhan. Tetapi kita akan dimuliakan oleh Tuhan juga. Karena Christ in us. Ada amin saudara. Kalau Christ in us, masa kita nggak dimuliakan oleh Tuhan? Kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada amin saudara. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia next week. Tetapi yang satu hal yang penting bahwa yang kita belajar hari ini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan akan ketekunan. Dan ketekunan itu tidak berhenti sampai saat itu. Pada saat kita tekun, maka dari itu dikatakan di dalam ayat yang keempat, ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Menimbulkan akan tahan uji. Saudara juga tahan ngantuk. Ada amin saudara. Dan menimbulkan, di situ dikatakan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan akan pengharapan. Ayat yang kelima dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Katakan sama-sama, kasih Allah telah dicurahkan. Kasih itu memproses akan kehidupan kita. Tidak akan mengecewakan kita. Ada amin. That's why dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Dia gak mau mengecewakan kita. Di dalam segala hal yang terjadi, bahkan kesengsaraan. Kesengsaraan akan membuat saudara tahan uji. Tahan uji akan membuat saudara lebih tekun lagi nanti. Saya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji saudara akan membawa saudara kepada pengharapan. Sesuatu yang kita perlu untuk perhatikan dalam kehidupan kita, sama-sama kita gak mau menghadapin akan semuanya, tetapi kita harus ingat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Di dalam kesengsaraan kita Tuhan turut bekerja. Di dalam segala struggle kita Tuhan turut bekerja. Dan di mana apa yang kita alami, termasuk kesengsaraan, membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar daripada Allah. Ada amin saudara. Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, justru saat struggle daripada Tuhan, yang dialami kesengsaraan yang akan dihadapin, yang tidak akan terbayar oleh saudara dan saya, tetapi Tuhan Yesus mau untuk murid-muridnya belajar. Belajar dari mana? Pada saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, yang mana dia meminta kepada murid-muridnya duduk. Sementara aku berdoa kepada Bapa. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu mengalami struggle. Berkeringatkan seperti darah mengalir dari seluruh tubuhnya.
Sesuatu struggle yang dialami oleh Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Yang diberitahukan, yang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus pikul. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada dia supaya murid-murid ini mau belajar apa hidup di dalam sesuatu pergumulan, hidup di dalam sesuatu kesusahan. Saudara dan saya mau menjadi sama seperti Kristus. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu Kristus tunjukkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau kepada murid-muridnya untuk mereka melihat pengalaman di dalam kesengsaraan. Ya. Prosperity ataupun hidup berkelimpahan is good. Tetapi ya, kalau saya boleh katakan, pelajaran untuk menghadapi kesukaran, it's better. Saya nggak mengatakan prosperity memang Tuhan menjanjikan, ya, it's not maksudnya prosperity yang salah ya, be careful, ya. Tetapi prosperity, hidup abundantly, hidup di dalam kecukupan, hidup di mana Tuhan sendiri mengatakan aku datang supaya engkau hidup, supaya mempunyai hidup di dalam kelimpahan daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Tetapi saya percaya kalau prosperity itu good, maka dari itu kesukaran better untuk kita. Ada amin. Akan membentuk kita. Kalau kita selalu prosper di dalam kehidupan kita, tidak ada mengalami kesulitan, tidak ada mengalami kesusahan, maka dari itu saudara dan saya tidak akan mengalami growth. Tidak akan mengalami sesuatu pertumbuhan, tidak akan menjadi serupa. Karena apa? Karena mudah sekali kita lupa akan kasih Tuhan. Ada amin, saudara. Yang diingat hanya kasih. Oh, kalau Tuhan memberi itu baru kasih. No. Ya. Oleh sebab itu saya sering di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya bersama dengan istri, ya kita sering menceritakan kepada anak-anak kita meskipun anak-anak kita protes sometimes. Ya, oh itu masa lalu. Ya. Oh itu kan dulu. Ya. Kita menceritakan apa yang dulu pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu. Bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Kita menceritakan kepada anak-anak kita. Ya. Supaya apa? Supaya pengalaman seperti Tuhan Yesus sendiri mengajak murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus bisa bergumul sendiri, tetapi dia minta untuk muridnya bersama-sama dengan dia. Berdoa bersama-sama dengan Tuhan di Taman Getsemani. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu pelajaran di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, sesuatu pelajaran yang lebih baik daripada apa yang ada di dalam kantong kita. Ada amin, saudara. Sering yang kita minta prosperity, yang sering kita minta money. Tetapi saya percaya kesulitan akan membuat saudara dan saya menjadi lebih baik. Maka dari itu izinkan. Ya. Maka dikatakan malah bermegah di dalam kesengsaraan. Justru kita ini apa? Bermegah. Dikatakan we also glory in tribulation. Glory. Kita berbicara tentang glorious. Ya, together glorious. Jangan kita mengatakan glorious kalau kita ini diberkati. Justru di dalam segala hal kalau kita percaya together glorious, meskipun kita menghadapi sesuatu yang menurut saudara dan saya enggak enak. Di situ kita justru bermegah. Justru izinkan kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat mewujudkan akan kemuliaan justru di dalam kesengsaraan kita, di dalam kesusahan kita. Ada amin, saudara? Tuhan mau untuk kita merenungkan akan hal ini. Ya, kesukaran menunjukkan justru kelemahan kita, menunjukkan kekuatan daripada Allah,
menunjukkan kelemahan kita supaya kita bersandar kepada yang kuat, bersandar kepada Tuhan, justru menunjukkan kelemahan kita untuk kita mau menjadi serupa dengan gambar daripada Allah. Bayangkan kalau saudara itu hidupnya enak terus dari lahir. Saya percaya, mudah sekali saudara nggak percaya Tuhan. Saudara nggak akan bersandar. Saudara akan mengandalkan, I'm deserve. Bahkan saudara akan mengatakan, mungkin aku ini Tuhan loh. Ada amin, karena saudara nggak pernah sengsara. Saudara akan berpikir demikian, ada amin. Tapi pada saat kita pernah mengalami sesuatu problem, oh, I know, I'm not God. Tuhan gak meminta kita untuk menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan mau untuk setiap daripada kita menjadi godly. Ada amin? Menjadi orang-orang yang bertuhan, yang mempunyai Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang hidup bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. We cannot. Tetapi kita mau diminta oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambar Dia. Yang kedua, ya, kadangkala kita tidak mau menghadapi akan pencobaan, tetapi justru Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita supaya saudara dan saya menjadi apa? Menjadi taat. Ada amin saudara? Menjadi taat. Ya. Dikatakan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh apa? Oleh iblis. Ayat yang ke-10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, engkau obey, ya, engkau serving, ya dikatakan, ya, setiap daripada kita Tuhan izinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita justru taat kepada Dia. Untuk kita taat kepada Tuhan. Tuhan mau untuk setiap daripada kita untuk hidup di dalam sesuatu ketaatan. Seringkali kita tidak taat dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ada suatu ilustrasi yang mengatakan, ya, yang menceritakan bahwa pada winter time ada seekor ular. Ada seekor ular yang mana karena kedinginan, maka dari itu ular ini membeku, saudara. Karena ada orang yang kasihan, ular ini ditaruh di badannya. Supaya apa? Supaya hangat, saudara. Ditaruh demikian supaya hangat. Tetapi ular itu setelah menjadi apa? Enggak kedinginan lagi, ular ini langsung menggigit akan orang itu. Kadangkala di dalam kehidupan kita enggak taat. Dengan segala so many reason. Ya habis aku kasihan sama dia. Dia kan calon suami. Dia minta tidur sama saya, ya aku tidur toh. Kasihan dengan ular. Ular itu menggigit dan saudara mati. Ada amin saudara. Sesuatu ilustrasi di mana di dalam kehidupan kita. Kita harus mentaati, firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes, ya, pasal yang ke-14 dikatakan, ayat yang ke-15, if you love me, you will do my commandment. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita akan mentaati. Kita akan melakukan akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Kalau kita mengasihi akan Dia, ya, kalau kita mengasihi akan Dia, maka dari itu kita akan melakukan akan semua akan firman Tuhan. Ya. Yang perlu juga diperhatikan bahwa seringkali orang gagal untuk menjadi, ya, orang-orang yang dapat memuliakan akan nama Tuhan karena orang pada saat jatuh di dalam dosa, ya, bukan. Pada saat orang dicobai, dia merasa bahwa dirinya berdosa.
Kadangkala pada saat pencobaan itu datang, orang itu langsung mengatakan kepada dirinya bahwa dia berdosa. That is wrong. Itu salah, saudara. Kenapa salah? Karena perhatikan, tadi saya kutip pada saat Tuhan Yesus berada di mana? Dicobain, di padang gurun. Yesus dicobain, tetapi Yesus bukan orang yang berdosa. Pencobaan bisa datang, tetapi Yesus tidak berdosa. Pencobaan bisa datang di dalam kehidupan saudara dan saya, dan saudara ingin saya yakinkan bahwa saudara bukan orang yang berdosa. Martin Luther mengatakan, kita tidak bisa menyetop akan burung-burung yang mengitar di atas kita. Yang terbang di atas kita, kita tidak bisa menyetop. Tetapi saudara dan saya bisa stop untuk burung itu bersangkar di kepala saudara. Ada amin, saudara. Martin Luther mengatakan akan hal itu, biarlah kita boleh renungkan. Berarti pencobaan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tidak membuat saudara berdosa kecuali saudara mengizinkan pencobaan itu bersarang di dalam kehidupan saudara. Ada amin. Saudara tidak akan bisa menyetop segala billboard, mungkin rokok dan lain sebagainya di freeway. Ada amin, saudara. Mungkin ada reklame wanita yang memakai pakaian yang paling minim. Saudara tidak bisa nyetop akan hal itu. Tetapi kalau saudara bersarang, hal itu bersarang dalam hati saudara dan pikiran saudara, menjadi dosa. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu, saya ingin yakinkan kepada saudara bahwa pada saat saudara dicobai, saudara tidak sebagai orang yang berdosa. Kenapa saya katakan hal ini? Karena banyak sekali orang give up di dalam kekristenannya. Karena pada saat pencobaan itu dia lihat, dia sudah merasa berdosa. And then condemnation demi condemnation hadir di dalam hidupnya. Sehingga orang ini tidak bisa bertumbuh di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara mungkin pada saat nggak sengaja saudara lihat TV. Tetapi kalau saudara matikan, saudara bukan orang yang berdosa. Tapi kalau saudara nikmatin, saudara berdosa. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, yang kedua, yang selanjutnya, di dalam hal pencobaan, semua orang juga dicobai. Bukan hanya satu orang. Bukan hanya saudara, tetapi semua orang juga dicobain. Dan pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ada amin, saudara. Pada saat saudara seringkali kadangkala kita dicobain dan kita merasa bahwa ini merupakan sesuatu dosa yang saudara alami, adalah dosa yang begitu besar di dalam kehidupan saudara, enggak seperti orang lain dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang berkata bahwa pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ada amin, saudara. Pencobaan yang biasa. Yang semua orang juga mengalami. Yang dikatakan yang tidak melebihin kekuatan daripada manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak ada satu orang pun yang dicobai lebih besar daripada yang lain. Pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan yang biasa yang orang lain juga alami. Ada amin, saudara. Kalau orang lain tidak mengalami dan hanya saudara yang mengalami, firman Tuhan ini bohong. Kalau pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan yang terbesar daripada yang lain, maka dari itu selain firman ini bohong, Allah itu tidak Allah yang adil. Ada amin, saudara. Maka dari itu jangan saudara kondem akan diri saudara.
Pada saat saudara kondem bahwa ini dosa yang terbesar ya, yang saudara alami, dosa yang sangat luar biasa, yang tidak seperti yang lain dan lain sebagainya, yang sepertinya Tuhan gak bisa mengampuni. Maka dari itu kita selalu ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ada amin saudara. Kalau Tuhan izinkan, saudara dapat menanggulanginya. Saudara sanggup untuk ya menanganinya. Karena apa? Tidak melampaui, dikatakan tidak melampaui akan kekuatanmu. Bahkan dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan ya kepadamu jalan keluar. Pertama jalan keluar yang Tuhan sediakan, yang sudah sediakan. Apa saudara? Bertobat. Ada amin? Bertobat adalah sesuatu jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jangan lakukan lagi. Bertobat. Itu jalan yang Tuhan sudah sediakan. Maka dari itu dikatakan, pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita enggak perlu terus jatuh di dalam pencobaan. Ya, tetapi Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi saudara. Yang ketiga, yaitu saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara adalah orang yang rohaninya kuat. Pada saat saudara berpikir rohani saudara kuat, maka dari itu saudara akan apa? Akan jatuh, saudara. Seringkali kita merasa bahwa kita sebagai orang yang kuat, maka dari itu sepertinya tidak tergoyangkan oleh apapun juga. Tetapi ya, kita mau untuk belajar bahwa pencobaan itu seperti apa yang kita baca, ya, bahwa pencobaan itu pencobaan yang semua, entah orang kuat, entah orang lemah, pencobaan itu tetap ada di dalam kehidupan manusia selagi kita hidup. Ada amin saudara? Yang terakhir yaitu Allah memakai orang-orang bersalah untuk saudara mengampuni. Yang sering kita nggak mau terjadi dalam kehidupan kita kalau kita melihat atau mengalami orang menyakitin akan kehidupan kita. Tetapi justru Tuhan memakai hal itu terjadi untuk saudara disakitin. Supaya apa? Supaya belajar seperti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada amin saudara. Justru kita seperti Tuhan mau mengampuni. Lukas 23 ayat 34 mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berkata, ya ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka. Pada saat Tuhan Yesus mengalami akan segala ya yang ada di dalam penderitaannya, Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka. Yesus mengampuni dan Tuhan Yesus pun mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang pada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat yang ke-32. Ada amin? Efesus 4 ayat 32 yang berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara mau menjadi sama seperti Kristus? Ya. Tuhan ingin untuk setiap daripada kita, untuk kita bisa dimuliakan, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, kita harus mau menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin. Karena kemuliaan datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha kita, bukan dari kekuatan kita, ya, justru dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu senantiasa, ya, ingat di dalam kesukaran, di dalam segala pencobaan, mengajarkan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk kita tetap taat,
obey kepada Dia, dan juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi serupa, di mana pada saat kita mengalami akan segala mungkin sesuatu yang menyakiti hati kita, kita belajar untuk mengampuni. Biarlah the Lord's Prayer terjadi di dalam kehidupan kita. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Ada amin, saudara? Ya, mari kita